Record. Selamat pagi, Pak. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Penerapan Advanced Encryption Standard atau AES dan hashing untuk keamanan data pengguna pada program aplikasi transaksi berbasis web. Dengan anggota kelompok yaitu dengan saya sendiri, Kevin Utajulo dengan 114222034, Saya Benjamin Sibarani dengan NIM 114-22002. Dan saya sendiri Pangeran Selain dengan NIM 114222024. Oh, dengan overview proyek kami yaitu yang pertama deskripsi, yang kedua latar belakang, yang ketiga masalah dan tujuan, yang keempat alur metode, yang kelima data yang digunakan, yang keenam hasil dan demo, dan yang terakhir penutup. Yang pertama yaitu deskripsi. Keamanan data pengguna dalam aplikasi transaksi berbasis web sangat penting untuk melindungi informasi sensitif seperti data pribadi dan transaksi. Untuk itu, dua teknik utama yang digunakan adalah Advanced Encryption Standard atau AES dan hashing. AES adalah algoritma enkripsi simetris yang mengenkripsi data menggunakan kunci tertentu. Proses ini memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki kunci yang dapat mengakses informasi yang terenkripsi, sehingga menjaga keamanan data selama proses pengiriman. Seperti saat data bergerak antara server dan klien, AES sangat berefektif dalam melindungi informasi sensitif dan dari ancaman peretas berkat algoritmanya yang efisien dan sulit ditembus. Sementara itu, hashing digunakan untuk melindungi data yang disimpan di database, seperti kata sandi pengguna. Hashing mengubah data menjadi representasi unik yang tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Misalnya, saat pengguna membuat akun, kata sandi mereka diubah menjadi hash dan disimpan di database. Ketika pengguna masuk, sistem mencocokkan hash dari kata sandi yang dimasukkan dengan hash yang tersimpan. Yang kedua yaitu latar belakang. Keamanan data menjadi prioritas utama dalam aplikasi pemesanan tiket kapal berbasis web. Mengingat pentingnya melindungi informasi sensitif seperti detail pribadi dan transaksi pemesanan, untuk menjawab tantangan ini, dua teknik utama yang digunakan adalah Advanced Encryption Standard atau AES dan hashing. AES berperan dalam menginskripsi data sensitif pengguna, seperti total harga dan informasi pribadi, dengan menggunakan kunci tertentu. Proses ini memastikan bahwa data yang dienkripsi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kunci tersebut, sehingga keamanan informasi selama pengiriman dan penyimpanan terjamin. Hashing di sisi lain digunakan untuk menghasilkan kunci AES secara dinamis. Kunci ini dibuat dari kombinasi unik seperti ID pengguna, password, dan timestamp registrasi. Teknik ini memastikan kunci yang dihasilkan bersifat unik untuk setiap pengguna dan sulit diprediksi, sehingga meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan. Dengan kombinasi ini, aplikasi tidak hanya melindungi data pengguna dari ancaman seperti pencurian data, tapi juga menciptakan sistem yang lebih aman dan dapat dipercaya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah dan tujuannya. Pada masalah utama yang dihadapi pada aplikasi pemesanan tiket kapal secara online adalah bagaimana mencegah akses tidak sah dan kebocoran data sensitif, seperti total harga transaksi. Untuk mengatasi ini, diperlukan mekanisme enkripsi yang kuat, seperti algoritma Advanced Encryption Standard atau AES, yang mampu melindungi data dengan baik. Selain itu, dibutuhkan pendekatan hashing untuk menghasilkan kunci enkripsi yang unik dan aman, berdasarkan atribut pengguna seperti ID, password, dan waktu pendaftaran. Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa proses enkripsi dan dekripsi dapat berjalan efisien tanpa mengganggu pengalaman pengguna. Dan tujuan pada ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma AES pada aplikasi pemesanan tiket kapal sebagai langkah utama melindungi data sensitif pengguna. Selain itu, hashing akan diterapkan untuk menciptakan kunci enkripsi yang dinamis dan aman, sehingga hanya pihak yang berwenang dapat mengakses data tersebut. Dengan mengintegrasikan enkripsi dan hashing, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan keamanan aplikasi, mencegah kebocoran data, dan mencegah privasi pengguna. Solusi ini juga dirancang agar tetap efisien dalam pengoperasian sehingga memberikan perlindungan tanpa mengorbankan kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi. X. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur metode. Terdapat dua proses penerapannya, yaitu enkripsi dan dekripsi.
Pada proses enkripsi AES pada langkah awal kita membagikan kunci enkripsi, lalu melakukan pembuatan initialization vektor, lalu mengkonversi data ke string, menyimpan data hasil enkripsi ke database, dan mengenkripsi data menggunakan AES dan kunci enkripsi. Selanjutnya, pada alur proses penerapan deskripsi AES, kita melakukan permintaan data pada klien, lalu membagikan kunci enkripsi dan membuat initialization vektor dan mendeskripsikan data, lalu mengirim plain text ke klien dan menampilkan data plain text. Baik, sekian penjelasan saya, dilanjutkan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya adalah data yang kami gunakan pada proyek ini. Jadi untuk mengimplementasikan proyek dan melakukan pengujian, kami menggunakan data dan sistem pada proyek akhir tahun 2 tentang pemesanan tiket kapal Aji Bata Tomok secara online berbasis website. Dan data yang kami gunakan untuk menguji meliputi data pada tabel user, yaitu kami menggunakan ID ID user, password, dan timestamp atau waktu registrasi dari user. Kemudian kami menggunakan data pada tabel pemesanan dan kami berniat untuk melindungi data total harga. Untuk selanjutnya saya akan menunjukkan hasil dan demo dari sistem kami. Jadi eh, kami mengintegrasikannya pada proyek PA2 kami di bagian controllernya. Kami menyimpannya di controller dengan nama encryption controller. Jadi semua fungsi dari mengenerate kunci eh, dan vektor empatnya beserta enkripsi dan dekripsinya kami kami sajikan di encryption controller. Jadi yang pertama itu adalah enkripsi fungsi generate key from hash, artinya kita menghasilkan kunci kunci dari hash. Kunci dari hash itu kami hasilkan dari kombinasi ID, password, dan timestamp. Kami menggabungkan ID, password, dan timestamp, kemudian kemudian melakukan hash menggunakan SH 256. Kemudian ada generate vektor 4 yang menggunakan kombinasi ID, ID user, dan timestamp. Jadi fungsi ini akan menghasilkan string yang unik. Vektor 4 diperlukan untuk memastikan bahwa setiap enkripsi menghasilkan hasil yang berbeda, bahkan jika data plain text dan kunci yang sama digunakan. Jadi manfaat vektor 4 ini dinamis untuk mencegah serangan ulang karena nilai vektor 4 selalu berbeda untuk setiap enkripsi. Kemudian fungsi ice encryption. Jadi fungsi ini akan menerima plain text, kunci, dan vektor 4 sebagai parameternya. Algoritma yang kita gunakan di sini adalah AES256 CBC, yang merupakan versi AES dengan panjang kunci 256 bit dan mode operasi CBC atau Cheaper Blockchaining. Data yang dienkripsi menggunakan fungsi OpenSSL, encrypt dengan opsi OpenSSL raw data untuk menghasilkan output dalam format yang mentah. Dan kemudian hasil enkripsi ini akan diubah ke dalam format base64 agar mudah disimpan atau ditransmisikan. Jadi proses ini akan memastikan bahwa data sensitif seperti kata sandi dan informasi pengguna tidak dapat dibaca oleh pihak yang berwenang juga. Kemudian ada AES dekripsi yang berguna untuk mendekripsi suatu data. Jadi fungsi ini akan menerima ciphertext atau hasil enkripsi yang di base 64, kemudian ada key dan ada vektor 4 sebagai parameter. Ciphertext diubah kembali menjadi format asli dengan base 64 di code. Kemudian fungsi OpenSSL decrypt digunakan untuk mengembalikan ciphertext menjadi plain text menggunakan algoritma
dan parameter yang sama seperti saat proses enkripsi. Jadi fungsi ini akan memungkinkan kita melihat data yang dienkripsi. Jadi data yang dienkripsi akan dikembalikan ke bentuk aslinya. Namun jika kunci dan vektor 4-nya adalah yang benar diberikan, karena algoritma AES ini adalah algoritma yang simetris. Artinya saat kita ingin menenkripsi dan mendekripsi, kunci yang diperlukan itu adalah sama. Kemudian kami mengintegrasikan fungsi-fungsi enkripsi AES berikut ini ke dalam controller kami, yaitu pada fungsi checkout. Artinya saat kita akan melakukan checkout pada aplikasi pemesanan tiket, eh, fungsi atau controller ini akan dijalankan. Jadi yang pertama itu adalah kami mengenkripsi data. Kami mengimport controller encryption controller tadi, kemudian memakai fungsi AES enkripsi untuk mengenkripsi datanya. Data yang kami pakai di sini adalah total amount. Jadi total amount ini adalah hasil penjumlahan dari harga masing-masing muatan pada tiket kapal. Kemudian ada key. Key ini kami ambil berasal dari hasil hash antara dari kombinasi ID user, password, dan timestamp. Kemudian ada vektor 4, kami ambil dari kombinasi antara ID user dan password yang kemudian akan di-hash. Lalu kami menyimpan datanya ke database, yaitu membuat total harganya menjadi encrypt total harga. Jadi jika kita lihat secara dari aplikasinya, contohnya saya di sini akan memesan suatu tiket. Semisal saya ingin melakukan pemesanan pada satu tiket, dan kemudian memilih muatannya, dan mengisi data yang diperlukan. Jadi dapat kita lihat di sini terdapat data berupa total pembayaran. Rencana kita adalah melindungi data berikut. Kita juga dapat melihat di database pada tabel pemesanan. Pada tabel pemesanan, kita dapat melihat total harga ini akan dienkripsi. Jadi pada field ini total harga ini merupakan hasil enkripsi, bukan lagi angka harga. Yang berarti sebelum kita menyimpan data ini ke database, maka data harus dienkripsi terlebih dahulu. Eh, untuk user yang valid, memang total pembayaran akan ditampilkan langsung hasil dari dekripsinya. Tapi kita bisa mencoba bagaimana jika user yang tidak valid yang login ke
ke aplikasi ini dan melihat total pembayaran. Saya akan membuat sedemikian rupa bagaimana jika kuncinya salah. Semisal kita memakai kunci yang salah, contohnya kita menggunakan kunci yang salah pada sini, pada parameter ini, pada parameter key. Saya akan save dan kemudian kita akan melihat hasilnya. Jadi kita akan melihat bahwa total pembayaran akan dibuat menjadi not found. Jadi ini sangat berguna bagi kita juga untuk melindungi data kita dari sisi klien juga. Jadi yang bisa melihat harganya, harga aslinya adalah user yang valid. Kemudian untuk bagian kesimpulan. Jadi pada penelitian dan percobaan ini kita menyimpulkan bahwa implementasi algoritma AES untuk menenkripsi data pengguna yang dikombinasikan dengan hashing untuk menghasilkan kunci AES merupakan langkah strategis dalam meningkatkan keamanan data aplikasi berbasis web. Hasil ini akan membuktikan bahwa mekanisme ini mampu mencegah akses tidak sah dan melindungi data sensitif pengguna dalam aplikasi transaksi berbasis web. Kunci yang dipakai juga bersifat dinamis sehingga tidak perlu lagi disimpan di database. Jadi kita juga bisa menghemat ruang yang ada di database kita karena kita tidak perlu lagi menyimpan kuncinya karena kuncinya itu sendiri adalah dihasilkan dari data yang sudah ada atau dinamis. Dan manfaat utama dari penerapan ini juga meliputi meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi dengan menjaga privasi dan keamanan datanya, dan kemudian memastikan keamanan informasi dalam setiap tahap, mulai dari registrasi hingga transaksi. Jadi, sekianlah hasil dari presentasi proyek kami, Pak. Jika ada kesalahan pada proyek kami ini, pada presentasi kami ini, kami meminta maaf, Pak. Sekian dan terima kasih.